Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan hari ini, sampai dengan saat ini masih mencurahkan kita dengan berbagai macam nikmat yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Dan terutama tentu nikmat-nikmat yang paling kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam yang alhamdulillah sampai dengan hari ini kita masih memeluknya, dan kita senantiasa berdoa dan berharap semoga kita bisa istiqomah berada di jalan taat ini sampai dengan akhir hayat kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang istiqomah sampai dengan akhir zaman. Dan sekali lagi kita berdoa, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dianggap sebagai pengikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan selamat di dunia maupun di akhirat. Baik. Rekan-rekan semuanya, rahimakumullah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa lagi, melanjutkan kajian sirah 2 minggu sekali yang sudah kita jalankan beberapa sesi, dan insya Allah pada hari ini kita akan membahas topik lanjutan, yakni mengenai masa kecil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagaimana biasa, insya Allah nanti yang akan mengajarkan kita adalah guru kita, Ustadz Hamdi Al-Bakri, hafizahullah ta'ala, yang mudah-mudahan sebentar lagi beliau akan join. Tadi beliau sudah menyampaikan kepada panitia akan join pada jam 8, insya Allah. Mudah-mudahan beliau segera akan bergabung dengan kita. Barangkali sebelum kita mulai kajiannya, sembari menunggu beliau juga, ada beberapa informasi penting yang kami ingin sampaikan sebagaimana biasa, yang juga nantinya akan kami taruh di kolom chat. Jadi bagi antum semua yang pertama baru gabung dengan kajian ini, kami mengucapkan ahlan wa sahlan pastinya, dan kita ingin menginfokan bahwa jadwal kajian TI 2006 mengaji ini adalah setiap Kamis seminggu sekali jam 19.45 atau jam 8, kadang-kadang kita mulainya, dan juga setiap Jumat 2 minggu sekali di jam yang sama. Topiknya perbedaannya adalah kalau di Kamis kita membahas topik tauhid, tema tauhid, dan beberapa pekan yang sudah lewat kita sudah membahas beberapa kitab, dan sekarang kita sedang membahas kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Dan untuk kajian Jumat kita secara rutin membahas mengenai sirah nabawiyah, dan kita berharap mudah-mudahan kita bisa menuntaskan ini sampai dengan, kalau bisa juga nanti membahas sampai dengan minimal khulafaur rasyidin. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi rekan-rekan yang mungkin belum bergabung dengan grup Jarkom yang kami buat dan belum mendata dirinya, nanti kita akan memberikan form, link formnya nanti akan ada di kolom chat. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi mengenai jadwal kajian, kemudian kegiatan-kegiatan sosial dan lain-lain dari TI 2006 mengaji, bisa mengisi form tersebut sehingga nanti bisa kami undang, kami invite ke WhatsApp group yang sudah kami sediakan. Kemudian yang ketiga, kita ada juga YouTube channel di TI 2006 mengaji, bisa dicek juga di sana, dan insya Allah kita juga live ya. Jadi sesi kita ini live di YouTube di TI 2006 mengaji. Mungkin bagi teman-teman yang tahu, barangkali ada keluarga atau sahabatnya yang belum atau kesulitan bergabung lewat Zoom, bisa lewat YouTube juga TI 2006 mengaji. Kemudian pengumuman yang terakhir adalah kami menyertakan juga nanti infak kajian, rekeningnya akan
di mod di kolom chat. Mungkin Anda ingin menyapa Al-Ustadz dulu, sudah gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Hamdi. Ahlan wa Waalaikumsalam. sahlan. Alhamdulillah, gimana kabar antum, sehat? Alhamdulillah sehat, Ustadz. Taib, barangkali kita bisa memulai saja, Ustadz. Kita sudah buka barusan. Untuk masuk ke sesi materi, kami persilakan kepada Ustadz untuk memulai. Tafadhol masykurah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan, sehingga pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita semua kenikmatan berupa tergeraknya hati kita untuk berkumpul dalam rangka bermajlis membahas sisi dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan pada pribadi Rasulullah sebagai suri tauladan yang sempurna, sehingga kehidupan Rasulullah adalah pelajaran yang sangat berharga yang seharusnya setiap mukmin bersemangat untuk mempelajarinya. Oleh karena itu, Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, seorang tabi'in yang mulia, beliau mengatakan ilmu sirah, ilmu dunia wal akhirah. Ilmu sirah adalah ilmu dunia dan akhirat. Ya, maksudnya adalah ketika seorang itu mempelajari ilmu tentang sejarah kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan mendapatkan manfaat dari dua sisi. Ya, dari segi duniawi, ya maksudnya adalah dia bisa mencontoh bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup. Ya, dia bisa mencontoh bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, sehingga kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita contoh dalam kehidupan kita, sebagaimana hal tersebut adalah ibadah yang seseorang itu akan mendapatkan pahala di hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat suri tauladan bagi kalian. Ya, kemudian dalam sebuah athar, yaitu yang disebutkan dari Ali ibn Husain, yaitu Ali Zainal Abidin, cucu dari Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, kunna nu'allimu maghaziya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama nu'allimu surata minal Qur'an. Sesungguhnya kami mengajarkan kisah peperangan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami mengajarkan surat di dalam Al-Qur'an. Ya, maksudnya adalah secara intens, betul-betul diperhatikan, ya, ditalqin, disebutkan apa kejadiannya, seperti ini kejadiannya. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini merupakan satu amalan yang mulia yang sudah dilakukan oleh para salaf rahimahumullahu ta'ala. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masuk ke pembahasan berikutnya dari fase kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau dilahirkan. Kemudian beliau diberikan nama Muhammad oleh kakeknya Abdul Muttalib, dan dan pada saat itu keluarga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Quraisy, berbahagia atas kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pada awalnya ketika beliau masih baru saja dilahirkan, maka disusui oleh ibunya. Ya, maka disusui oleh ibunya. Disebutkan di beberapa riwayat ya bahwa susu ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak banyak. Dan juga di antara kebiasaan orang-orang Arab adalah bahwa mereka ketika ada bayi yang terlahir dari keluarga yang dicintai gitu ya, atau seorang punya sahabat ya, atau punya keluarga, kemudian terlahir bayi di keluarga mereka, maka biasanya adalah di antara kebiasaan mereka suka mengirimkan
ya, budak perempuan mereka atau istri mereka yang sedang menyusui untuk menyusui anak tersebut. Ya, paham antum ya? Jadi maksudnya adalah sebagai bentuk solidaritas, sebagai bentuk rasa cinta, ya, maka anak itu disusui oleh keluarga kita, gitu ya. Maka ini yang dilakukan oleh Abu Lahab. Abu Lahab yang kita meyakini bahwa dia adalah penghuni neraka berdasarkan ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan tentangnya. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, dan seterusnya. Abu Lahab ya, sangat mencintai keluarganya dan dia sangat mencintai Abdullah, ayahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka ketika anak dari Abdullah ini lahir, dan kita tahu ya kisahnya bahwa Abdullah sudah wafat tatkala Nabi SAW masih dalam kandungan ibunya. Ya, jadi ketika Nabi SAW itu terlahir, ya Aminah melahirkan Muhammad SAW, maka Abu Lahab mengirimkan Thuwaibah, dan Thuwaibah adalah budaknya Abu Lahab. Ya, arda'athu ayyaman, maka Thuwaibah menyusui Rasulullah SAW berhari-hari. Ya. Kemudian summa arda'athu Halimah bintu Abi Dhu'aib as-Sa'diyah. Ya, kemudian setelah disusui oleh ibunya, kemudian disusui oleh Thuwaibah, budaknya Abu Lahab, baru kemudian Nabi SAW disusui oleh seorang wanita yang bernama Halimah bintu Abi Dhu'aib as-Sa'diyah. Ya. Dan fase ketika Nabi SAW masih bayi, ya katakanlah masih balita, itu banyak dihabiskan bersama Halimah. Banyak dihabiskan bersama Halimah. Ya, sehingga di antara kebiasaan orang-orang Arab adalah bahwa mereka ketika punya anak, ya, anak mereka dikirim ke perkampungan. Ya, kalau dalam istilah orang-orang Arab itu badiyah. Badiyah itu yang satu tempat yang jauh dari kota. Ya, kalau kita perkampungan gitu ya. Jadi biasanya tempat badiyah itu lebih sehat udaranya, kemudian bahasa Arab yang ada di perkampungan itu biasanya lebih natural ya, lebih murni daripada bahasa Arab yang ada di kota, apalagi Makkah. Ya, karena kita tahu Makkah dari zaman dahulu, dari zaman jahiliyah itu orang-orang berdatangan ke Ka'bah, ke Makkah, sehingga bahasa itu tercampur. Ya, ini yang disebutkan oleh para ulama. Nah, maka dari itu kemudian ya orang-orang Arab suka mengirimkan anak-anak mereka ke badiyah, ya, ke tempat yang jauh dari kota. Taib. Kemudian juga mereka berharap ya bahwa anaknya itu bisa menjadi lebih kuat, ya, lebih mandiri, ya, tidak manja kepada ibunya, kepada bapaknya. Jadi betul-betul ini adalah kebiasaan orang-orang Arab, yaitu mereka mengirimkan ya anak-anak mereka ke tempat yang lebih baik ya dari segi untuk pendidikan anak tersebut. Taib. Al-Muhim, Halimah ya ikhwan, ada satu riwayat yang disebutkan oleh para ulama, dan riwayat ini banyak jalurnya, dan para ulama ahli sirah, ya, ahli sejarah, mereka menyebutkan kisah ini dalam kitab-kitab mereka. Disebutkan bahwa Halimah bercerita tentang kisah bagaimana dia akhirnya bisa mendapat kemuliaan untuk menyusui Nabi Muhammad SAW. Ya, Halimah mengatakan, kharajtu fi niswatin min Bani Sa'ad bin Bakar naltamisu ar-radha'a bi Makkah ala atan li qamra qad adhammat. Ya, kata Halimah, sesungguhnya aku keluar dari kampungku menuju Makkah. Aku bersama wanita-wanita yang lain. Untuk apa? Untuk meminang bayi yang hendak disusui. Ya. Jadi kita lihat ya, jadi memang ini kebiasaan orang Makkah, dan orang-orang yang ada di Badiyah, ya, di Bani Sa'ad bin Bakar. Jadi kampungnya Halimah ini namanya Kampung Bani Sa'ad bin Bakar. Ya, Kampung Bani Sa'ad bin Bakar, keluarga Sa'ad bin Bakar. Oleh karena itu Halimah namanya Halimah As-Sa'diyah. Taib. Nah, Halimah ini datang ke Makkah bersama rombongan wanita-wanita untuk meminang bayi untuk disusui, gitu ya. Kemudian kata Halimah, dan aku menunggangi ketika itu seekor keledai, ya, seekor keledai yang kakinya itu sakit. Jadi jalannya itu pincang gitu ya, lambat sekali jalannya.
si tunggangan Halimah ini. Fazahamtu birrukab. Ya kharajna fi sanatin syahba lam tubqi syai'an. Kemudian kata beliau, kita itu keluar ke Mekah itu dalam keadaan waktu itu dalam kondisi paceklik, ya, dalam kondisi tidak hujan, tidak ada hujan, kering. Ya, wa ma'i zaujil Harith bin Ibnu Abdul Uzza, dan ketika itu aku pergi ke Makkah dengan suamiku yang bernama Al Harith Ibnu Abdul Uzza. Wa ma'ana syarifun lana wallahi la tabiddu alaina biqatratin min laban. Ya, kemudian wa ma nanamu laylana min sabiyina alladhi ma'ana min bukaihi min al-ju'. Ya, kemudian kata Halimah, ketika itu kita membawa anak gitu ya, anak bayi. Taib. Akan tapi tidak ada susu yang keluar. Tidak ada susu yang keluar. Sehingga kita itu bermalam, ya, di perjalanan itu bermalam dalam kondisi si bayi ini terus menangis. Ya. Ma fi thadiyya ma yughni, karena susu yang ada di yang Halimah miliki itu sangat sedikit sehingga tidak mengenyangkan si anak. Ya. Wa ma fi syarifina min labadin yughadhi, bahkan walakinna kunna narjul ghaitha wal faraj, ya. Bahkan kemudian kita itu memiliki unta betina yang kita bawa juga ke Makkah ketika itu, dan dia juga nggak punya susu yang cukup. Ya, sehingga maksudnya adalah Halimah di sini menyebutkan bahwa kondisinya itu sulit, ya, dalam keadaan belum hujan, ya, jadba, ya, tidak hujan sama sekali, kemudian susunya sedikit, dia bawa seorang bayi, ya, yang bayi ini terus menangis, ya, kondisinya sangat menyulitkan. Falamma qadimna Makkah lam tabqa minna imra'atun illa urida 'alaiha Rasulullah SAW fata'baha. Ya, ketika kita sampai di Makkah, itu semua wanita ditawarkan bayi yang bernama Muhammad ini. Akan tapi semuanya nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena Muhammad nggak punya bapak. Ya, mereka berpikir bahwa seorang bayi gitu ya yang nggak ada bapaknya, maka nanti biasanya nggak dibayar atau bayarannya sedikit. Karena siapa yang mau membayar upah dari menyusui ini? Ya. Sehingga itulah alasan kemudian banyak perempuan yang menolak untuk menyusui Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, idza qila laha innahu yatim, ya, karena dikatakan bahwa dia adalah anak yatim. Wa dzalika anna innama kunna narjul ma'rufa min abi sabi. Ya, jadi kita itu berharap uang dari ayah si bayi tersebut. Ya, maka fama baqiyat imra'atun qadimat ma'i illa akhadhat radi'an ghairi. Falamma ajma'na al-intilaq qultu li zawji wallahi la akrahu an arji'a min baini sawahibi wa lam akhudh radi'an. Sampai subhanallah, semua teman-temannya Halimah yang datang ke Mekah ini semuanya telah mendapatkan bayi untuk dibawa pulang ke kampung Bani Sa'ad bin Bakar. Semuanya udah dapat bayi kecuali Halimah. Sampai akhirnya Halimah ini ngomong ke suaminya, ya, wahai suamiku, sungguh aku tidak ridho, ya, kalau kita balik ke kampung kita dalam keadaan kita nggak bawa bayi. Ya, seenggaknya kita bawa seorang bayi yang kita susui, yang kita didik nanti di rumah. Ya, sehingga Halimah ini masya Allah, ya, dia memiliki hati yang baik, ya. Jadi dia walaupun teman-temannya sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan, ya, Halimah nggak kemudian hanya menginginkan upah saja, ya. Akan tapi Halimah berusaha untuk mendapatkan bayi ketika pulang. Taib. Maka Halimah pun mengatakan, wallahi la adhabanna ila dzalikal yatim fala akhudanna. Maka Halimah mengatakan, demi Allah aku akan mencari bayi yatim yang ditolak oleh orang-orang itu. Aku akan mengambilnya dan kita bawa ke kampung kita. Maka suaminya pun setuju dengan apa yang diinginkan oleh Halimah. Ya, fadhahabtu ilaihi fa akhadtu. Maka Halimah pun mencari Muhammad dan akhirnya Halimah mendapatkan. Ya, wa ma hamalani ala akhdhi illa anni lam ajid ghairahu. Ya, kenapa aku mencarinya? Karena aku nggak mendapatkan bayi lagi. Ya, jadi akhirnya dia pun mencari bayi yang ditolak oleh orang-orang tadi. Akhirnya mendapatkan Muhammad, kemudian dibawalah Muhammad, ya, diserahkan dari ibunya Aminah kepada wanita yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Dibawalah oleh Halimah.
ke atas kendaraannya. Kata Halimah, falamma akhadtuhu raja'tu bihi ila rahli falamma wada'tuhu fi hijri aqbala alaihi thadiyaya bima sya'a min laban. Ketika aku naikkan Muhammad ke atas kendaraan, kemudian aku hendak menyusuinya, Halimah mengatakan tiba-tiba susu yang keluar sangatlah banyak dan deras. Fashariba hatta rawi, sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminum susu tersebut sampai kenyang. Kita lihat ya, padahal tadi bayi yang dibawa nggak kenyang, bahkan nangis setiap malam karena nggak cukup. Tapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipangku dan disusui, ternyata susunya keluar dengan kencang, deras dan banyak. Wa syariba ma'ahu akhuh, kemudian minum bersamanya siapa? Saudaranya. Siapa saudaranya? Maksudnya anaknya Halimah yang dibawa. Ya, hatta rawi, sampai anaknya Halimah juga kenyang. Ya, itu bayangkan. Ya, karena kan wanita itu nggak mungkin menyusui kecuali dia dalam kondisi punya anak ya. Nah, jadi Halimah itu memang sedang punya anak ketika itu dan anaknya dibawa. Ya, maka subhanallah, ini yang terjadi ketika Halimah mengambil Muhammad SAW. Lihat keberkahan Nabi Muhammad SAW. Ya, thumma nama, kemudian mereka berdua, bayi ini tidur. Wa ma kunna nanam ma'ahu qabla dzalik. Kita sebelum datangnya Muhammad kita nggak tidur. Bahkan anak ini juga nggak tidur. Wa qama zawji ila syarifina tilk. Ya, kemudian suamiku melihat kepada unta betina yang dibawa, yang tadi kita katakan susunya itu sedikit. Fa idza innaha lahafil. Tiba-tiba kantung susunya itu menjadi gemuk, menjadi besar, yang menunjukkan susunya ada banyak. Fahalaba minha ma syarib. Ya, wa syaribtu ma'ahu hatta intahayna rayyan wa shiba'an fabitna bi khairi lailah. Ya, maka kita perah susu itu, ternyata keluar susu yang sangat banyak dan deras. Suamiku minum dari susu itu sampai kenyang. Aku pun minum dari susu tersebut sampai aku kenyang. Akhirnya kita semua, Halimah, suaminya, anaknya, dan Muhammad, semuanya dalam kondisi kenyang, dan kita semua tidur, dan kita tidak pernah merasakan tidur yang lebih lelap dan nyenyak daripada malam tersebut. Subhanallah. Itu lihat ya, keberkahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih bayi sudah berkah. Nabi SAW sudah wafat, sekarang masih keberkahan beliau kita rasakan. Keberkahan hadis-hadis Nabi SAW, ilmu yang Nabi SAW berikan kepada kita. Ya, sehingga ini adalah hakikat dari Rasulullah SAW. Baik, kemudian waqala li zawjihi asbahna, di pagi hari suamiku mengatakan kepadaku, kata Halimah, wallahi ya Halimah, laqad akhadti nasamatan mubarakah. Wahai Halimah, sesungguhnya engkau telah mengambil seorang bayi yang penuh kebaikan. Ya, faqultu wallahi inni la arju dzalik. Maka Halimah pun mengatakan, aku berharap ya memang demikian keadaannya, maksudnya keberkahan itu. Baik, maka summa kharajna wa rakibtu atani. Kemudian di pagi harinya Halimah dengan suaminya, anaknya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun melanjutkan perjalanan untuk pergi ke kampungnya Halimah. Kemudian kata Halimah, wallahi laqata'at birrakbi ma yaqdiru 'alaiha syai'un min humurihim. Ya. Tadi kita sebutkan bahwa keledainya Halimah itu kakinya sakit, pincang, jalan itu lambat. Ya, ketika ada Muhammad di atasnya, maka keledai itu jalan dengan cepat, seakan-akan dia nggak pernah sakit sama sekali. Maka orang-orang yang pergi bersamaku, yang bersafar bersamaku, mereka mengatakan, ya ibnata Abi Dzu'aib, ya, wahai Halimah, wahai anaknya Abu Dzu'aib, waihak, irba'i alaina, pelan-pelan jalannya. Alaysat hadhihi atanaki allati kunti kharajti 'alaiha? Bukankah ini adalah keledai yang engkau gunakan ketika engkau pergi ke Makkah? Ya, maksudnya nggak ganti kendaraan. Maka Halimah mengatakan, bala wallahi innaha lahiyah. Ya, benar, itu adalah keledai yang aku gunakan ketika pergi ke Makkah. Wallahi innalaha la sya'nan. Maka orang-orang pun mengatakan, bayi itu
pasti bukan orang biasa. Pasti bukan orang biasa. Yang mereka mengetahui, melihat bagaimana bayi yang satu ini sangat spesial. Ya, seakan-akan banyak kebaikan yang didapatkan oleh Halimah setelah Halimah membawa bayi tersebut. Ya, thumma qadimna manazilana min biladi Bani Sa'ad wa ma a'lamu ardan min ardila ajdab minha fakanat ghanami taruhu alayya hina qadimna bihi ma'ana shiba'an lubbanan fanahlubu wa nashrabu wa ma yahlubu insanun qatrata laban wa la yajiduha fi dhri' hatta kana al-hadirun min qawmina yaquluna li ru'yanihim wa ilakum israhu haythu yasrahu ra'i binti Abi Dhu'aib. Ya, kemudian Halimah bercerita ketika kita sudah sampai di kampung, kemudian kita tinggal di sana bersama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kambing-kambing yang kita miliki itu mereka menjadi gemuk-gemuk, ya, susunya itu menjadi besar dan banyak susu yang ketika diperah itu susunya keluarnya sangat banyak. Sampai akhirnya orang-orang tetangga-tetangga kita mengatakan, coba kita gembalakan kambing kita di tempat kambing-kambingnya Halimah digembalakan. Ya, karena mereka mengira bahwa tempatnya itu bagus sehingga menjadikan kambing-kambingnya menjadi sehat, ya. Padahal itu adalah keberkahan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian kata Halimah, falam nazal nata'arrafu minallahi ziyadata wal khair hatta madat sanatahu wa fasaltuh. Sampai akhirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya hidup bersama Halimah. Halimah menyusuinya, kemudian tumbuh kembang bersama Halimah sampai akhirnya umur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam persis 2 tahun. Ketika umur beliau 2 tahun, ya Halimah menyapih Muhammad. Halimah menyapih Muhammad. Wa kana yashibbu shababan la yushabbihul ghilman. Ya, kata Halimah, dan Muhammad ini dia berkembang, perkembangan itu berbeda dengan anak-anak yang lain. Perkembangannya sangat spesial. Ya. Kemudian beliau bercerita tentang hal ini, kemudian sampai akhirnya faqadimna bihi ala ummih. Sampai ketika dia umur 2 tahun itu, ya, kami pun pergi ke ibunya Aminah ke Makkah untuk, ya, memberitahukan bahwa Muhammad SAW sudah disapih. Wa nahnu ahrasu syai'in ala mukthihi fina. Ya, kita memberikan kepada Aminah dalam kondisi kita sangat ingin Muhammad ini tetap bersama kita, tinggal di kampung. Lima kunna nara min barakatihi, karena betapa banyak keberkahan dan kebaikan yang didapat, ya, oleh Halimah. Kemudian fakallamnahu ummahu wa qultu laha, maka aku pun mengatakan kepada ibunya Muhammad yaitu Aminah, lau taraktu bunayya indi hatta yaghluz fa inni akhsha alaihi waba'a Makkah. Ya. Halimah mengatakan kepada ibunya Muhammad, Aminah, bagaimana sekiranya Muhammad tetap tinggal bersama kami, ya, sampai dia nanti mulai besar. Ya, karena sungguh aku khawatir terhadap wabah yang ada di Makkah. Ya, karena kita tahu, ya, sekali lagi Makkah itu tempat berkumpulnya banyak orang dari berbagai belahan tempat, ya, sehingga wabah itu banyak tersebar di sana. Maka ini yang dikhawatirkan oleh Halimah, dan wallahu a'lam, ya, apakah ini cuma alasan dari Halimah supaya dia bisa hidup bersama Nabi SAW. Ya, al-muhim intinya adalah memang benar, ya, bahwa kondisi di perkampungan ketika itu jauh lebih sehat, jauh lebih baik, ya, dan itulah mengapa kemudian Aminah, ya, menyerahkan Nabi Muhammad SAW kepada Halimah. Al-muhim kemudian wa nahnu adhannu bi sya'nihi lima ra'ayna min barakatihi falam nazal biha hatta qalat irji'a bihi faraja'na bihi. Ya, terus, ya, Halimah membujuk Aminah supaya membiarkan Muhammad SAW itu tinggal bersama Halimah. Sampai akhirnya Aminah pun mengatakan, silahkan ambil, ya Muhammad, kembalilah kalian, ya, bersama Muhammad. Ya. Sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW pun melanjutkan kehidupannya di perkampungan Bani Sa'ad bin Bakar bersama Halimah Sa'diyah. Ya. Akhirnya, ya ikhwan, ya, pada
katakanlah fase yang kedua gitu ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 3 tahun, ya, kemudian berumur 4 tahun hidup bersama Aminah. Di situ terjadi satu kejadian yang besar. Di situ terjadi satu kejadian yang besar. Kejadian ini biasa disebut dengan syaqqus sadr, yaitu pembelahan dada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu umur beliau masih 4 tahun. Ketika itu umur beliau masih 4 tahun. Ya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu masih kecil, ya, masih bermain dengan anak-anak yang sebaya dengannya. Kemudian datang malaikat Jibril mengambil Muhammad yang ketika itu umurnya masih 4 tahun, dibelah dadanya, kemudian diambil ya kalbunya, kemudian dicuci dengan air, dan itu adalah air Zam-Zam, ya. Kemudian ya Jibril mengatakan kepadanya, hadza hadzuz syaitani mink, sesungguhnya ini, kotoran ini adalah bagian dari syaitan yang ada di dirimu. Lihat, setiap orang ya ikhwan itu memiliki sisi baik dan sisi buruk di dalam hatinya. Setiap orang memiliki sisi baik dan sisi buruk di dalam hatinya. Ya, sehingga Nabi Muhammad SAW sisi buruknya itu dibersihkan. Ya, kotoran syaitan yang ada di hati Nabi SAW itu dibersihkan oleh Jibril. Ya, maka dicuci oleh Jibril ya dengan bejana yang terbuat dari emas, ya, dan airnya adalah air Zam-Zam. Kemudian dikembalikan gumpalan daging tersebut, gitu ya, kalbunya, gumpalan daging tersebut dikembalikan ke dalam dadanya, kemudian dadanya diperbaiki lagi, maka anak-anak yang sebaya yang sedang bermain dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka kaget ya melihat kondisi seperti itu. Maka mereka pun mengatakan kepada Halimah, inna Muhammadan qad qutil, sesungguhnya Muhammad dibunuh oleh seseorang. Qalat Halimah, maka Halimah pun mengatakan, fa kharajtu ana wa abuhu wa nahwah, maka aku dan ayahnya, maksudnya suaminya Halimah, itu kita bergegas untuk mencari Muhammad. Fawajadnahu wa huwa muntaqi'ul laun, kita mendapatkan Muhammad dalam keadaan wajahnya itu sangat pucat pasi. Ya, fa'tanaqahu abuhu wa'tanaqtuhu, maka kita pun memeluk Muhammad SAW. Faqulna lahu ma laka ya bunai, apa yang terjadi wahai anakku? Maka Nabi SAW mengatakan, ja'ani rajulan alaihi mathiyabun bid fa'adja'ani wa syaqqa batni, sesungguhnya ada 2 orang yang datang kepadaku, mereka memakai pakaian putih, kemudian aku ditidurkan, dan mereka pun membelah badanku. Ya, maka inilah yang terjadi ya ikhwan kepada Muhammad SAW. Ya, orang-orang orientalis, orang-orang yang menggunakan akal mereka dalam mengkaji sirah nabawiyah, mereka mengatakan ini nggak masuk akal, ya, dan mereka pun menolak hadis ini, mereka menolak kejadian ini. Ya, maka kita katakan bahwa ini adalah satu dari sekian banyak kabar-kabar yang tidak masuk ke akal kita, yang datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita menolak kabar-kabar semacam ini, maka akan sangat banyak kabar-kabar dalam agama ini yang akan kita tolak. Ya, ini kita masih bicara tentang kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita belum bicara tentang surga, kita belum berbicara tentang neraka. Ya, nggak ada orang yang bisa memikirkan surga dan neraka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi mengatakan, a'adadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku menyediakan untuk hamba-hambaku yang soleh di surga nanti nikmat-nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit di hati dan pikiran seseorang. Antum bisa bayangkan,
Kalau kita mau menggunakan pikiran kita, kita nggak bakal percaya sama surga. Kalau kita menggunakan pikiran kita, kita nggak bakal percaya dengan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung, yang maha mulia. Ya maka akal itu memiliki batasan. Nggak bisa kita lepas begitu aja akal kita jadikan dia sebagai sumber, ya, diterimanya atau tidak dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kisah-kisah seperti ini, kita lihat siapa yang menceritakannya. Kisahnya seperti apa? Apakah Nabi SAW yang mengisahkannya? Kalau Nabi SAW yang mengisahkannya, maka sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita taat. Kita yakini 100% tanpa keraguan sedikit pun. Selagi itu datangnya dari siapa? Dari Nabi Muhammad SAW. Dan kisah ini, ya, disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ya, bahwa Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini. Ini Ana akan menyebutkan satu riwayat yang menjelaskan bahwa ini adalah hadis yang sahih, sehingga kita harus menerimanya. Anas bin Malik mengatakan, anna Rasulullah SAW atahu Jibril wa huwa yal'abu ma'al ghilman. Sesungguhnya Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril dalam keadaan beliau bermain bersama anak-anak kecil. Fa'akhadahu fasara'ahu fashaqqa an qalbihi fastakhraja al-qalb fastakhraja minhu 'alaqah. Kata Anas, Nabi SAW itu diambil oleh Jibril, kemudian ditidurkan, kemudian dibelah dadanya, ya, kemudian dikeluarkan hatinya, kalbunya, fastakhrajal qalb, ya, kalbunya dikeluarkan, kemudian fastakhraja minhu 'alaqah, kemudian diambil, ya, bagian dari sebuah gumpalan di hati tersebut. Faqal hadza hadzus syaitan ini. Kemudian Jibril mengatakan, ini gumpalan ini adalah bagian syaitan yang ada di dirimu. Tsumma ghasalahu, kata Anas bin Malik, kemudian dicuci. Ya, fi tastin min dhahab, dicuci di atas bejana yang bernama terbuat dari emas, bima Zamzam, dengan air Zamzam. Tsumma la'amahu tsumma a'adahu fi makanihi wa ja'al ghilman yas'auna ila ummi. Ya, kemudian dijahit lagi gitu, ya, diperbaiki lagi, dikembalikan ke tempatnya. Maka anak-anak kecil pun pergi kepada ibunya, yaitu Halimah. Mereka pun mengatakan, inna Muhammadan qad qutil, sesungguhnya Muhammad sudah dibunuh. Fastaqbaluh wa huwa muntaqa'ul laun. Ya, maka mereka pun datang kepada Nabi dalam keadaan Nabi wajahnya pucat pasi. Antum lihat, ini yang bercerita siapa? Yang bercerita Anas bin Malik. Anas bin Malik ketika bertemu dengan Nabi SAW, umur beliau 10 tahun. Paham ya? Nabi SAW pergi ke Madinah, hijrah ke Madinah. Nanti akan kita sebutkan kisahnya saat hijrah. Ya, bahwa ketika beliau hijrah sampai di Madinah, ibunya Anas datang kepada Nabi Muhammad mengatakan, wahai Nabi, ini adalah anakku Anas, aku hibahkan untukmu, menjadi pelayanmu. Apa kebutuhanmu, minta kepada Anas, Anas akan membantumu. Nah, Anas bin Malik hidup bersama Nabi SAW 10 tahun. Ya, dan umurnya ketika itu masih 10 tahun ketika bertemu Nabi SAW. Sehingga kisah yang disebutkan oleh Anas bin Malik ini adalah kisah yang pasti didengar dari Nabi SAW. Ya, paham itu maksudnya, ya? Anas bin Malik menceritakan hal ini kepada Nabi SAW. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, setelah bercerita dengan kisah ini, kata Anas bin Malik, waqad kuntu ara athara dzalikal mikhyat fi sadrih. Sesungguhnya aku melihat bekas jahitan ada di dadanya. Subhanallah. Lihat. Ya, Anas bin Malik mengatakan kalau melihat bekas jahitannya ada di dada Nabi SAW. Dan Nabi SAW umurnya ketika itu berapa? Mungkin 55 tahun atau lebih. Tapi bekas jahitan yang ada di dadanya ketika dirobek oleh Jibril, ketika beliau masih umur 4 tahun, itu ada. Ya, dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Sebagaimana diriwayatkan juga dalam kitab-kitab hadis yang lain. Kalau hadisnya sahih, kita percaya 100% dan kita nggak ragu-ragu sama sekali. Yang penting hadisnya sahih. Kalau hadisnya dhaif, kita nggak percaya. Tapi hadisnya sahih, kita percaya dan wajib untuk beriman. Ibnu Hajar al-Asqalani, ikhwan, ya, beliau mengatakan,
والتسليم به واجب دون التعرض لصرفه عن حقيقته. Dan menerima kabar ini hukumnya wajib tanpa merubah hakikatnya. Ya, maksudnya memang artinya ya Nabi SAW dibelah dadanya gitu ya, bukan kiasan. Li salahiyatil qudrah fala yastahil syai'un min dzalik. Karena itu bisa dilakukan oleh Jibril dan mungkin ya, dan itu adalah sesuatu yang bukan mustahil. Ini kata Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Ya. Jadi Anda punya referensi juga ya, Juan. Ini satu kitab. Ya, karena ada kitab di sini. Judulnya adalah Ar-Ru'yatul Istisyraqiyah li Siratin Nabawiyah. Ya, bagaimana pandangan orang-orang orientalis terhadap sirah Nabi. Ya, jadi mereka, cara pandang mereka seperti apa, itu disebutkan dalam kitab ini. Jadi kitab ini tesis doktoral kalau nggak salah ya, atau ya tesis atau disertasi doktoral atau tesis master gitu ya. Al-Muhim, dia mengumpulkan apa-apa yang dijelaskan oleh orientalis ya tentang sirah Nabi. Dan di antara penjelasan mereka adalah mereka menolak kisah ini. Dan ini kemudian juga tertulis dalam beberapa kitab sirah ya. Sebagian orang terpengaruh dengan cara pandang seperti ini sehingga mereka pun menolak hadis-hadis yang tadi kita sebutkan. Al-Muhim, intinya adalah bahwa kisah ini sahih ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardhah. Taib. Kemudian ketika terjadi di umur 4 tahun ya pembelahan dada, maka apa kira-kira yang dilakukan oleh Halimah? Ya jelas dibalikin ke ibunya ya. Tentu coba kalau lagi dititipin anak, kemudian anaknya dibelah dadanya, ya pasti kita balikin ke ibunya. Maka ini yang dilakukan oleh Halimah. Ya Halimah ketika mendapatkan kejadian seperti ini, dia khawatir ya kepada Muhammad. Karena ini bukan anaknya, ini adalah anaknya Aminah. Maka Halimah pun mengembalikan Muhammad SAW kepada ibunya. Taib. Ya. Kemudian ya ikhwan, Nabi SAW kembali ke pangkuan ibunya. Ya setelah 4 tahun berpisah dengan ibunya, belum bisa bayangkan ya. Nabi SAW ketika kecil dia nggak hidup sama ibunya, tapi dia dikirim ke satu tempat supaya dia bisa tumbuh dengan baik. Dan ini juga pelajaran bagi kita ya kawan. Terkadang ya, seseorang itu perlu tega gitu ya kepada anaknya untuk berpisah dengannya kalau memang itu adalah kebaikan bagi si anak. Ya, contoh antum punya anak kemudian antum masukin pesantren misalnya. Ya, akhirnya nggak ketemu di rumah, ketemunya cuma pas liburan. Ini nggak masalah, terkadang itu adalah yang terbaik untuk si anak. Ya, anaknya nanti bisa bahasa Arab, bisa menghafalkan Al-Quran, bisa menjadi anak yang soleh. Ya, tapi harus ada effort di sana. Ya, harus berpisah dulu sama ibunya, sama bapaknya. Ya, karena nggak semua anak itu bisa dan mampu menuntut ilmu dengan baik ketika dia bersama ibu dan bapaknya. Apalagi kalau kemudian lingkungan itu nggak mendukung. Ya beda dengan sekolah-sekolah yang boarding school ya. Apalagi di sana ada ustadz-ustadz, ya orang-orang ahli ilmu yang bisa mengajarkan kepada anak tersebut adab yang baik, bahasa Arab, ilmu syar'i. Ya apalagi kalau kemudian ditempuh selama 3 tahun atau 6 tahun, ya si anak kemudian berkembang, jadi punya ilmu, ya bisa bahasa Arab, menghafalkan Al-Quran, bisa memahami dasar-dasar ilmu agama, maka ya kenapa tidak gitu ya. Karena sebagian orang nggak mau pisah sama anaknya, sama sekali. Walaupun anaknya, ya naudzubillah min dzalik ya, bandel, nakal, nggak apa-apa, yang penting nggak pisah. Maka ini konsepnya tidak seperti itu gitu ya. Kita lihat di sini Aminah, ya, ibu Nabi SAW, dan ini adalah kebiasaan orang-orang Makkah ketika itu, bahwa mereka rela untuk berpisah dengan anaknya demi anak itu agar sehat, baik, ya bahasa Arabnya bagus. Ya,
kemudian bisa sehat, perawakannya bisa menjadi baik, ya karena jauh dari perkotaan. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 4 tahun berpisah dengan ibunya sampai akhirnya dikembalikan ketika umur 4 tahun. Kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tinggal bersama ibunya sampai akhirnya ketika beliau umur 6 tahun, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diajak oleh ibunya untuk berziarah ke makam ayahnya. Ya, dan kita tahu bahwa ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di Yathrib. Ya, disebutkan juga dalam beberapa kitab bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajak oleh ibunya untuk berziarah, ya untuk mengunjungi paman-pamannya, gitu ya, keluarga ibunya dari Bani Adi yang ada di Madinah, yang ada di Yathrib ketika itu namanya. Maka ketika sampai di sana, kemudian berkunjung, pada saat pulang Nabi Muhammad SAW dengan ibunya, ya di jalan ibunya pun wafat. Di jalan ibunya pun wafat. Yaitu di satu tempat yang bernama Abwa. Abwa itu satu kota antara Mekah dan Madinah. Ya, maka ibunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun wafat dalam keadaan beliau masih berumur 6 tahun. Ya, subhanallah. Kita lihat bagaimana kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Dan kita tahu Abdul Muttalib adalah orang yang sangat tersohor, ya pimpinan kota Makkah ketika itu, orang yang sangat bijaksana, yang sangat mulia, ya menurut pandangan orang-orang Makkah, masyarakat Makkah ketika itu, ya sangat karismatik, sangat dicintai oleh orang-orang. Dan akhirnya Abdul Muttalib yang mengasuh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan disebutkannya di kitab-kitab sirah bahwa Abdul Muttalib sangat menyayangi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Abdul Muttalib itu beliau memiliki satu singgasana, satu tempat duduk ya di bawah Ka'bah. Nggak ada satu orang pun yang berani untuk duduk di kursi tersebut, di tempat duduk tersebut. Ya bahkan anak-anaknya Abdul Muttalib nggak ada yang berani duduk di sana, karena saking wibawa yang besar yang dimiliki oleh Abdul Muttalib. Ya, kecuali Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau umur masih 6 tahun, 7 tahun, beliau main-main dan duduk di atas singgasananya. Ya, dan Abdul Muttalib mengetahui ya bahwa Muhammad suka main di sana dan dibiarkan oleh Abdul Muttalib karena saking rasa cinta yang besar yang dimiliki oleh Abdul Muttalib kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai akhirnya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berumur 8 tahun, Allah Subhanahu Wa Taala ya mewafatkan kakeknya Abdul Muttalib. Ya, kakeknya Abdul Muttalib wafat dalam kondisi Nabi SAW berumur 8 tahun. Maka Abdul Muttalib ya ternyata sebelum beliau wafat, beliau berwasiat kepada anaknya Abu Talib, jika aku wafat, maka kepengasuhan Muhammad jatuh kepadamu. Akhirnya ketika Abdul Muttalib wafat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun diasuh oleh Abu Talib. Ya, maka Abu Talib menjadi orang yang sangat dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Talib mengajarkan banyak hal kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ada banyak ada banyak kejadian-kejadian ya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh Abu Talib. Ya ada banyak hal yang bisa kita bahas nanti insya Allah. Bagaimana Nabi SAW di bawah kepengasuhan Abu Talib. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan satu hal penting ikhwan yang perlu kita renungi di sini adalah bahwa Nabi Muhammad SAW beliau adalah seseorang yang dilahirkan dalam kondisi yatim. Kemudian beliau ya ketika berumur 6 tahun ibunya wafat. Ya, kemudian diasuh oleh kakeknya, umur 8 tahun kakeknya wafat. Ya kita lihat bagaimana masa kecil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tanpa ayah dan tanpa ibu. Bahkan tanpa Abdul Muttalib yang sangat karismatik, yang sangat hebat. Yang ketika itu Abdul Muttalib ya atau orang-orang yang menyangka bahwa Abdul Muttalib ini akan
berpengaruh besar kepada cucunya Muhammad. Ternyata nggak lama Abdul Muttalib wafat. Ya, sehingga ya para ulama menyebutkan ya bahwa di antaranya Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya, Ibnu Katsir mengatakan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam balagha ablaghal yutmi wa a'la maratibih. Ya, sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau itu mencapai derajat yang paling puncak dalam keyatiman seorang anak. Ya. Dan ini kemudian tidak menjadikan beliau putus asa, tidak menjadikan beliau kekurangan, tidak. Sehingga ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah takdirkan kepada Nabi yang paling mulia, bahwa beliau tumbuh kembang dalam keadaan tidak punya ibu dan tidak punya sosok ayah. Dan beliau bisa tumbuh dengan baik, ya. Beliau bisa tumbuh dengan baik, ya. Dan ini merupakan pelajaran nih bagi teman-teman sekalian atau saudara-saudara kita yang terlahir dalam kondisi nggak memiliki ayah misalnya, atau dia tumbuh kembang dalam kondisi ayah dan ibunya tidak ada. Ya, maka itu tidak menghalangi seseorang untuk menjadi pribadi yang baik, ya, sama sekali tidak menjadikan seseorang pribadi yang buruk, tidak sama sekali. Ya, karena sebagian orang beralasan ya ketika dia memiliki kebiasaan yang buruk, yang tidak baik, dia beralasan bahwa keluarganya adalah keluarga yang broken home misalnya. Keluarga adalah keluarga yang suka ribut, ayah dan ibunya nggak akur, bercerai dan lain sebagainya. Maka kita katakan ya kita nggak bisa menyalahkan keadaan. Ya, walaupun sedikit banyak mungkin itu berpengaruh, tapi tetap seseorang dengan keimanannya, ya dengan ketika dia mempelajari hal-hal yang baik, ya, dia akan menjadi baik, dan keadaan-keadaan masa lalunya itu akan akan mudah untuk dilalui dan tidak berpengaruh pada kehidupannya. Sebagaimana Nabi SAW. Ya, bahkan sebagian ulama juga menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau terlahir dalam kondisi diasuh langsung sama ibunya tanpa ayah, dan kondisi seperti ini adalah kondisi sebagian para nabi dan rasul. Di antara adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam kita tahu kisahnya bersama siapa? Bersama ibunya. Kita nggak tahu siapa bapaknya. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa kita mengetahui tentang Maryam dan dia nggak punya bapak sama sekali. Ya, sehingga maksudnya adalah sebagian nabi dan rasul mereka hanya dididik oleh ibunya dan mereka menjadi nabi. Ya, begitu juga Nabi Ismail alaihissalam. Beliau ketika masih bayi diantar sama Ibrahim ke Makkah bersama ibunya Hajar, kemudian ditinggal sama Ibrahim. Ya, sehingga beliau tinggal bersama ibunya dan dididik dan sampai kemudian tumbuh kembang sama ibunya. Dan ini menunjukkan pentingnya sosok ibu dalam kehidupan seorang anak. Ya. Bahkan para sebagian ulama mengatakan bahwa seorang ayah memulai pendidikan untuk anaknya adalah ketika dia menyatakan bahwa dia akan menikah dengan seorang wanita. Ketika dia memilih seorang wanita untuk menjadi istrinya, maka pada saat itulah pendidikan anak dimulai. Ya, jadi ini pelajaran ya buat teman-teman sekalian yang belum nikah, khususnya laki-laki, milih wanita yang akan menjadi guru bagi anak antum. Dan ini juga pelajaran bagi wanita sekalian agar memantaskan diri untuk menjadi ibu, sosok ibu yang bisa mendidik anaknya. Ya, kita lihat Nabi Musa dididik oleh ibunya. Nabi Isa dididik oleh ibunya Maryam. Nabi Ismail dididik oleh ibunya Hajar. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dididik oleh ibunya Aminah. Ya, dikirim ke perkampungan Bani Sa'ad bin Bakar. Ya, Anda melihat bagaimana sosok ibu dalam kehidupan seorang anak. Ya, ibu sangat menentukan seorang anak. Sehingga semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang, pada pertemuan berikutnya kita akan menyebutkan tentang kehidupan Nabi ya, dari umur beliau 8 tahun sampai sekitar umur beliau 25 tahun atau 30 tahunan biidznillahi ta'ala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan pemaparan materinya, sangat menarik. Cerita atau kisah dari Nabi Muhammad SAW di masa kecil ini, banyak pelajaran yang kita mudah-mudahan bisa petik.
kita masuk ke sesi tanya jawab saat ini. Mungkin kami ingin memberikan kesempatan bagi jika ada penanya langsung terlebih dahulu. Silakan. Jika ada, silakan raise hand atau langsung buka mikrofonnya. Adakah? Toib. Kalau belum ada, mungkin Ana masuk ke kolom chat dulu. Ini baru ada satu pertanyaan nih, Ustaz. Dan ini juga agak di luar tema ini. Beliau bertanya tentang puasa Ayyamul Bid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, hari pertama puasa Ayyamul Bid jatuh pada hari Ahad. Sedangkan hari Ahad Ana ada jadwal vaksin karena Ana khawatir demam dan Ana tinggalkan. Bisa dikodo atau tidak, Ustaz, di hari lain? Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Yang pertama yang perlu dijelaskan adalah bahwa vaksin itu tidak membatalkan puasa. Ya, vaksin itu tidak membatalkan puasa karena hakikat vaksin adalah bukan makan dan minum, dan dia tidak menggantikan makan dan minum. Ya, karena sebagian orang menganggap bahwa ketika disuntikkan sesuatu ke dalam tubuh, itu berarti memasukkan sesuatu ke dalam tubuh, maka itu membatalkan. Maka kita katakan tidak. Ya, tergantung. Kalau kemudian yang dimasukkan adalah seperti itu ya, seperti vaksin, atau seorang disuntikan suntikan untuk ngambil darah misalnya, dan lain sebagainya, maka ini tidak membatalkan puasa. Akan tapi memang sebagian ulama menyebutkan nih bahwa kalau kemudian mau disuntik atau divaksin sebaiknya dilakukan malam. Kalau ditakutkan kemudian itu akan melemahkan badan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ayyamul Bid. Ya, ada beberapa hadis ya ikhwan yang menyebutkan bahwa Ayyamul Bid atau ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwa Nabi SAW puasa 3 hari di setiap bulan itu bukan hanya di Ayyamul Bid. Bukan hanya di Ayyamul Bid. Jadi memang ada hadis yang menyebutkan tentang hal tersebut. Ya, diperselisihkan oleh para ulama, tapi sebagian ulama menghasankannya tentang hadis Ayyamul Bid, itu tanggal 13, 14, dan 15. Dan ada hadis lain yang menyebutkan bahwa Nabi SAW puasanya itu di awal bulan. Ya, dan ada hadis lain yang menyebutkan bahwa Nabi SAW puasanya di akhir bulan. Oleh karena itu, Syekh Abdullah Al-Fauzan dalam kitabnya Midhatul Alam, beliau menyebutkan bahwa seseorang ketika dia mau puasa Ayyamul Bid, ketika dia mau puasa 3 hari di setiap bulan, maka dia boleh puasa di Ayyamul Bid atau di selain Ayyamul Bid. Ya, Ayyamul Bid itu hari-hari putih artinya ya. Hari-hari putih itu adalah ketika malam itu sangat cerah. Itu tanggal 13, 14, 15. Karena tanggal 13, 14, 15 di tiap bulan Hijriah tentunya, itu bulan sedang bersinar sempurna. Ya, maka dinamakan dengan Ayyamul Bid. Maka maksudnya adalah 3 hari di setiap sunnah puasa 3 hari setiap bulan ini tidak khusus di Ayyamul Bid. Boleh di Ayyamul Bid, boleh di awal bulan, boleh di akhir bulan. Bahkan boleh juga di hari apapun, yang penting di satu bulan tersebut. Ya, sehingga kalau kemudian misalnya nih tanggal 13-nya antum vaksin, ya udah 14, 15, dan 16. Itu nggak masalah sama sekali. Ya, barakallahu fikum. Jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya. Ini belum ada pertanyaan yang masuk lagi, Ustaz. Kalau Ana izin pertanyaan yang 2 minggu lalu kita belum jawab, ada 3 pertanyaan, gimana, Ustaz? Boleh. Tafadhol. Lumayan, Ustaz. Manfaatkan waktu ya. Boleh. Ini ada beberapa pertanyaan terkait hisab dan taubat ini. Pertanyaan pertama, apakah ada harapan bagi seorang hamba untuk masuk surga tanpa hisab dan azab, atau tanpa mampir neraka terlebih dahulu, sedangkan dia sering maksiat lalu taubat lagi, dan seterusnya? Wallah ya akhi, ini kita berbicara tentang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab ya. Bukan cuma tanpa azab. Ya, kalau tanpa azab itu lebih mudah daripada tanpa hisab dan tanpa azab. Tanpa hisab dan tanpa azab, ini berarti seseorang dia nggak ditimbang dulu amal kebaikan dan keburukannya. Dia nggak ditanyakan dulu amal kebaikan dan keburukannya, tapi langsung masuk surga. Ini adalah derajat yang sangat tinggi. Ya, bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwa derajat ini digapai oleh
orang-orang yang mereka adalah wali-wali Allah. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul mengedepankan cinta Allah dan cinta Rasulnya daripada cinta yang lain. Mereka meninggalkan yang haram, meninggalkan bahkan yang makruh. Bahkan terkadang mereka meninggalkan perkara-perkara mubah. Kenapa? Karena mereka khawatir terhadap agama mereka. Sehingga orang-orang ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam beramal. Ya, bukan orang-orang yang bermudah-mudahan dalam dosa. Akan tetapi, ya, tidak menutup kemungkinan nih, seseorang yang suka berdosa, kemudian dia bertaubat, keadaannya menjadi sangat baik, ya, mendapatkan derajat tersebut ini nggak mustahil. Ya, jangankan kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum warḍahum, Umar, kemudian sahabat-sahabat yang lain ya, banyak di antara mereka itu yang dulunya berbuat kesyirikan. Tapi ketika mereka masuk Islam, mereka mendapatkan derajat yang sangat tinggi di dalam Islam. Sehingga maksudnya adalah, kalau kemudian kita masih suka maksiat, kita bertaubat lagi, bermaksiat, bertaubat lagi. Kalau kemudian kita bisa bertaubat, dan taubat yang kita lakukan itu betul-betul taubat yang nasuh, taubat yang bersih, yang murni, yang menjadikan derajat kita tinggi, maka itu sangat mungkin ya agar kita masuk ke derajat orang-orang tersebut. Ya seperti itu, wallahu alam. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, apa ada tanda yang bisa kita ketahui ketika taubat diterima? Tanda secara spesifik tidak ada. Ya, tanda secara spesifik itu tidak ada. Ya, itulah kenapa kemudian para sahabat itu khawatir, ya, mereka tidak diterima taubatnya, tidak diterima amalnya, ya. Itulah kenapa kemudian para salaf disebutkan bahwa mereka setelah bulan Ramadan 6 bulan mereka berdoa supaya diterima amal mereka ketika di bulan Ramadan. Kenapa? Karena nggak ada yang tanda pasti gitu ya yang menjadikan seseorang itu tahu bahwa dia sudah diterima taubatnya. Akan tapi ada perkataan seorang salaf yang bagus gitu ya. Beliau mengatakan bahwa aku tahu keadaan ketika doaku dikabulkan oleh Allah. Aku tahu. Maka ada yang bertanya kepadanya, bagaimana engkau tahu? Ketika aku berdoa dalam kondisi menangis, merengek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terseduh-seduh, aku tahu doa itu pasti dikabulkan. Ya, maksudnya adalah ketika seorang itu betul-betul serius dalam berdoa, serius dalam bertaubat, ya, maka pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkannya. Sehingga Allah alam ya, keseriusan kita, ya, keikhlasan kita itu yang harus kita maksimalkan. Dan juga jangan lupa untuk memperhatikan syarat-syarat taubat. Ya, para ulama menyebutkan syarat taubat itu ada 3. Yang pertama meninggalkan dosa, yang kedua menyesal atas apa yang kita perbuat, yang ketiga bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Itu adalah 3 syarat taubat. Kalau terpenuhi, insya Allah diterima taubat. Ya, kalau kemudian dosa tersebut berkaitan dengan hak orang lain, maka ditambah syarat yang keempat, yaitu mengembalikan hak orang yang sudah kita ambil. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan terakhir, ini mungkin dari Ana langsung, Ustaz. Nyambung ke materi tapi. Jadi ini kan tadi kita diskusi tentang pertumbuhan dari Rasulullah SAW dari lahir sampai kemudian mungkin itu kira-kira umur tamyiz ya, Ustaz ya. Sampai dengan beliau ke Abdul Muthalib ya. 8 tahun ya. Baik. Nah, itu adakah fase perkembangan beliau itu yang memang secara spesifik tata caranya itu disunnahkan dalam form syariat gitu, Ustaz. Jadi maksudnya misalnya seperti Rasulullah SAW kan disusui oleh oleh saudaranya dulu, kemudian ke Halimatus Sa'diyah, kemudian dititipkan ke kakeknya misalnya. Nah, ini ada nggak yang memang secara syariat disunahkan, kayak misalnya, oh memang kalau yang kecil ini sebaiknya dititipkan dulu ke yang lain dan seterusnya. Ada nggak yang benar-benar jadi syariat gitu, Ustaz? Kemudian yang jadi syariat adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinamai ya pada hari ke-7
Ya, itu adalah sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita gitu ya. Ketika kita punya anak, maka kita namakan di hari ketujuh, kemudian kita apa namanya lakukan akikah ya di hari ketujuh. Ya selebihnya, wallahu alam ya, setahu anak nggak ada ya. Selebihnya nggak ada. Dan yang perlu kita pahami adalah bahwa em, tidak semua apa namanya perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya khususnya sebelum beliau menjadi nabi ya tidak semuanya itu dibenarkan oleh syariat ya. Jadi memang ada hal-hal yang memang itu adalah apa namanya satu hal yang memang dilakukan oleh Nabi karena beliau adalah manusia. Ini dibahas dalam ilmu usul fikih ya. Mana perbuatan Nabi yang menjadi sunnah, mana perbuatan Nabi yang bukan sunnah. Ya, jadi bahkan ada perbuatan Nabi yang haram hukumnya. Ya, contoh perbuatan Nabi yang sunnah adalah yang memang Nabi SAW mengajarkan kita atau menganjurkan kita untuk melakukannya. Itu sunnah. Atau bisa menjadi wajib ketika itu sholat 5 waktu yang diajarkan oleh Nabi. Ya ada lagi yang mubah, maksudnya itu bukan sunnah. Ya seperti hal-hal yang dilakukan oleh Nabi karena sifat manusia Nabi SAW. Ya makanya ada permasalahan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pergi dari Madinah ke Mekah misalnya ketika Nabi SAW umroh gitu ya atau haji itu Nabi SAW berteduh di suatu pohon misalnya. Kemudian Nabi SAW beristirahat di suatu tempat tidur siang di sana misalnya. Nah, apakah kemudian ketika kita mau pergi ke Makkah, kita disunnahkan untuk istirahat di pohon yang sama, kemudian tidur di tempat yang sama sama Nabi SAW? Maka jawabannya adalah tidak. Karena Nabi melakukan itu betul-betul karena sifat manusia beliau gitu ya. Nah, makanya bahkan sebagian orang salah kaprah juga dalam memahami bersendiri di Gua Hiro ya. Akhirnya dia bertapa di goa ya. Dalilnya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersendiri di Gua Hiro. Maka kita katakan bahwa Nabi SAW ketika itu belum menjadi nabi. Ya, itu bukan syariat Islam. Nabi SAW waktu itu mengikuti agamanya orang-orang Al-Hanifiyah, agamanya Nabi Ibrahim ketika itu. Ya, dan kita nggak tahu secara spesifik apa yang dilakukan Nabi SAW ketika itu. Memang nggak ada penjelasan dan Nabi SAW tidak memerintahkan kita untuk melakukannya. Gitu ya, sehingga maksudnya adalah bahwa yang anak ketahui sampai saat ini bahwa yang disetujui oleh Islam adalah apa yang dilakukan oleh Abdul Muttalib untuk Nabi SAW pada hari ke-7. Seperti itu, wallahu alam. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya. Tampaknya itu menjadi pertanyaan penutup pada hari ini. Mungkin dari Antum ada 1-2 poin kesimpulan yang bisa disampaikan. Taib, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Intinya adalah bahwa satu kemuliaan yang besar ya ketika kita punya idola, kemudian kita mempelajari kehidupan idola kita ya. Dan ini adalah satu tabiat manusia ya. Ketika dia mencintai seseorang, maka seringkali dia penasaran untuk mengetahui seluk-beluk dari kehidupan orang tersebut ya. Apalagi yang kita cintai adalah Nabi Muhammad SAW dan kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mencintainya lebih daripada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Nabi SAW mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman kalian, kata Nabi, sampai kalian menjadikan aku sebagai orang yang paling kalian cintai, melebihi cinta kalian kepada anak kalian, kepada orang tua kalian, dan kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita dalam thalabul ilm yang kita lakukan ini sehingga kita bisa mendapatkan kemuliaan yang besar. Mungkin hanya ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada Ustaz. Mudah-mudahan kita bisa memetik banyak hikmah dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya kita dakwahkan kepada saudara kita, kerabat kita, dan orang-orang terdekat kita. Tapi barangkali itu yang bisa kita simak pada hari ini. Insya Allah kajian sirah akan kita lanjutkan 2 minggu kemudian, insya Allah Ta'ala, di hari Jumat juga, di waktu yang sama. Dan Kamis depan, insya Allah kita juga akan bertemu lagi untuk melanjutkan kitab At-Tauhid, kajian Tauhid.
Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.